Bilang cakep ya. Siap. Pagi cerah, matahari bersinar. Cakep. Burung-burung terbang riang gembira. Cakep. Selamat datang Dewan Juri dan hadirin semua. Semoga acara ini penuh cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para Dewan Juri dan hadirin semua, bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini saya akan mendongeng dengan judul Lutung Kasarung. Inilah kisahnya. Oh, kisah. Dahulu kala di Jakarta Sundan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapak Agung. Sang Prabu memiliki dua orang putri yang bernama Purbararang dan Purbasari. Karena sang raja telah sepuh, jadi Purbasari ditunjuk oleh sang ayah untuk menggantikan tahtanya di kerajaan Pasundan tersebut. Karena aku sudah sepuh, aku akan memberikan tahta ini kepada Purbasari. Namun, Purbararang sangat iri dan berniat untuk mencelakakan Purbasari. Purbararang memberitahu Raden Indrajaya tunangannya. Bisa-bisanya ayahku memilih Purbasari untuk menjadi ratu, padahal kan aku putri sulungnya. Benar, seharusnya kamu yang menjadi ratu, tapi aku memiliki ide. Purbararang dan Raden Indrajaya menemui nenek sihir untuk meminta ramuan. Nenek sihir itu memberikan ramuan kepada Purbararang. Purbararang pun membayarnya dengan uang yang sangat banyak. Purbararang segera kembali ke istana dan mencampurkan ramuan itu ke minuman Purbasari. Kebetulan Purbararang melihat Purbasari sedang bermain di taman. Purbararang pun memberikan air minum itu kepada Purbasari. Purbasari, ini aku bawakan air minum untukmu. Wah, terima kasih kakak. Kebetulan aku sedang haus. Purbasari pun meminumnya. Seketika badan Purbasari dipenuhi bintik-bintik hitam dan bentol-bentol. Purbararang sangat bahagia melihat Purbasari seperti itu. Purbararang segera memberitahu sang ayah. Ayahanda, Purbasari terkena kutukan. Sepertinya kita harus membuang dia ke hutan. Apakah benar begitu, Purbararang? Benar, ayah. Sang ayahku memerintahkan Panglima untuk membawa Purbasari ke hutan. Di hutan, Purbasari sangat ketakutan. Tapi Purbasari sangat bahagia bisa bermain dengan hewan-hewan di hutan. Tiba-tiba ada seekor lutung yang mendekatinya. Ampun lutung, jangan menyakiti aku. Lutung itu pun menjawab, Wah, tenanglah, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya tersesat di hutan ini. Purbasari sangat bahagia bisa berteman dengan lutung itu. Lalu Purbasari memberinya nama Lutung Kasarung, yaitu lutung yang kesasar. Pada suatu malam, Lutung Kasarung membuat sebuah telaga yang membuat airnya bersih dan jernih. Ketika sudah pagi, Lutung Kasarung mengajak Purbasari untuk mandi di telaga itu. Purbasari pun mandi di telaga. Seketika bintik dan bentol-bentol hitam menghilang. Ketika Panglima sedang menjenguknya, Panglima pun terkejut melihat Purbasari sudah sembuh. Panglima mengajak Purbasari untuk kembali ke istana. Tetapi Purbasari tidak ingin karena dia sudah nyaman tinggal di hutan. Karena dipaksa oleh Panglima dan si lutung, akhirnya Purbasari kembali ke istana. Ketika sudah sampai di istana, Purbararang sangat terkejut melihat Purbasari sudah sembuh.
Purbararang pun mengajak Purbasari untuk sayembara. Siapa tunangan yang lebih tampan di antara mereka? Purbararang menunjukkan Raden Indrajaya. Purbasari pun menunjuk Lutung Kasarung sebagai tunangannya. Semua orang menertawakannya. Hahaha, dikira kamu Lutung itu tampan. Hahaha. Karena dapat ejekan dari Purbararang, Lutung itu berubah menjadi seorang pangeran yang sangat tampan yang bernama Guru Binda. Semua orang mengakui bahwa tunangan Purbasari lebih tampan. Sehingga Purbasari pun memenangkan sayembara dan dinobatkanlah menjadi ratu. Dengan baik hati, Purbasari memaafkan kesalahan sang kakak. Pesan moral dari cerita ini adalah keserakahan dan kecurangan akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Sementara kebaikan dan kejujuran akan mendapatkan balasan yang baik. Teman-teman dan para dewan juri, Ya. dewan kelas sangatlah hebat. Cakep. Anak usil adalah obat. Terima kasih dewan juri dan para sahabat. Pertemuan kita sangatlah hebat. Dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi